Seribu budaya, satu Indonesia. Semar Biru TV, smart and kreatif. Perkenalkan, nama saya Panca Galesa Putra. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara teknik dasar dalam bermain rebab. Oke, di depan kita ini ada satu instrumen, namanya adalah rebab. Jadi rebab ini adalah salah satu instrumen karawitan Jawa untuk musik tradisi. Jadi dalam ensemble karawitan Jawa itu ada terbagi atau diklasifikasi atas tiga hierarki atau kedudukan, yaitu yang pertama adalah rician depan atau rician ngajeng, rician tengah, lalu ada rician wingking. Lah, untuk rician rebab ini adalah termasuk rician depan atau rician ngajeng, yang mana dia sebagai pamurbo lagu atau sebagai pemimpin lagu. Artinya rendah tingginya nada dalam pertunjukan karawitan itu adalah mengacu pada rebab, seperti itu. Baik, sebelum kita bermain atau mengetahui teknik dasar daripada permainan rebab, ini alangkah lebih baiknya kita mengenal bagian-bagian atau komponen yang terdapat pada rebab. Dari garis besar, secara garis besar, rebab itu terbagi atas tiga bagian, yaitu watangan, terus di sini ada batok dan sikilan. Dalam watangan itu sendiri terbagi atas beberapa bagian atau komponen. Yang satu adalah kenur, bagian atas sendiri. Ini namanya kenur. Terus selanjutnya ini bisa dilepas, ini namanya adalah irairan. Nah, setelah irairan, di sini ada watangan. Nah, watang ini namanya kupingan secara utuh, cuma di sini disebut watang dan ini adalah kupingannya. Di sini ada melati. Terus di sini ada lubang-lubang. Nah, ini namanya adalah irung-irungan. Nah, terus watang, ada popor atas dan popor bawah. Jadi dalam sikilan ini terbagi atas popor bawah, terus ada sikilan dan palemaan ya, yang bulat di bawah ini. Terus di sini ada cakilan. Nah, cakilan ini adalah fungsinya untuk cantolan atau tempat pengait kawat ya, dawainya ini. Terus di batokan itu sendiri, di sini ada yang namanya babat. Nah, babat ini biasanya terbuat dari kulit sapi bagian dalam, seperti itu. Dan di sini ada dodot ya, pakaiannya ini namanya dodot, seperti itu. Lah, terus apa ini yang di kayu di atas ini? Ini adalah serenten, namanya serenten ya, terbuat dari kayu, biasanya di kayu jati, ada sengon dan lain sebagainya, tergantung kenyamanan dan tentunya disesuaikan dengan rebab, posturisasi daripada rebab itu sendiri. Ya, jadi sini ada serenten. Nah, di serenten itu juga ada istilah masing-masing ya. Di serenten ini ada sirah, nah, terus di sini ada suwean atau blerean, terus ada jonggo atau gulu, ya. Terus di sini ada krowingan dan ini bapangan. Secara utuh ini dua bapangan, terus paleman atau alas-alasan. Di sini ada kawat ya, kawat ini atau senar mungkin istilah yang lebih populer. Kawat atau senar ini dia terbuat dari kuningan ya, dari bahan bakunya memang kuningan. Kalau dari yang lain, seperti katakanlah menggunakan alternatif itu menggunakan senar gitar, itu bisa, akan tetapi kualitas daripada suara yang dikeluarkan itu kurang maksimal, kurang enak untuk didengar. Jadi memang bakunya adalah menggunakan kuningan. Meskipun apabila tidak hati-hati dia lebih renyah ya, apabila bengkok sedikit terus diluruskan secara paksa dia akan putus atau patah. Seperti itu. Oleh karenanya dalam karawitan ini juga disebut rician kordopun ya. Kordopun itu adalah dawai yang dibentangkan dan juga membranopun karena dia menggunakan membran di sini, menggunakan kulit. Lah, di sini ada alat untuk menggeseknya, itu namanya adalah kosok ya.
kosok rebab. Dalam kosok rebab itu ada beberapa bagian yang perlu diketahui oleh teman-teman untuk istilah-istilah untuk menyebut bagian-bagian itu. Antara lain di sini adalah ukel, di bagian atas adalah ukel, ya. Di sini ukel, terus di sini ada rangkung, ya, watangannya ini rangkung, terus di sini ada gayaman, di sini ada gayaman. Terus senar, kumpulan senar ini adalah bubat. Bubat itu secara etimologi atau asal-usul kata itu adalah ekor kuda sebenarnya. Orang Jawa menyebutnya adalah bubat. Nah, dulu kakek nenek kita itu memang menggunakan ekor jaran atau ekor kuda. Karena ekor kuda itu sekarang mahal harganya, terus juga langka ditemui. Oleh karenanya menggunakan alternatif senar atau seperti senar pancing tapi menggunakan yang paling lembut. Terus dikumpulkan sedemikian rupa menyerupai bubat atau ekor kuda. Terus di sini juga ada lombokan. Nah, di sini ada lombokan. Ya, yang merah-merah ini fungsinya adalah untuk membat mentul atau mengencang dan mengendorkan kosok. Karena dalam permainan rebab tentunya juga mempertimbangkan kualitas suara yang paling utama. Jadi lembut dan cerawak. Cerawak itu agak sedikit kasar, itu adalah tergantung pada kendor dan kencangnya teman-teman semua memainkan lombokan ini. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, sebelum teman-teman memainkan rebab, itu tentunya teman-teman harus mengetahui titik laras. Titik laras itu adalah nada dalam karawitan. Nah, itu ada terbagi secara garis besar ada dua, ada selendro dan pelok. Nah, untuk setelan senar ini, adalah 6 ro. 6 ro itu nada dasar dalam karawitan, ya. 6 dan ro itu adalah kempiungan. Kempiung antara 6 dan ro apabila dimainkan dia akan menimbulkan efek suara 6 gede. Nah, seperti itu. Setelan rebab selain 6 ro juga ada setelan moji, limo dan siji. Itu khusus untuk permainan pelok limo. Nah, jadi dalam karawitan itu ada pelok selendro. Pelok itu ada pelok limo, pelok 6 dan pelok barang. Terus selendro itu ada selendro 6, ada selendro songo dan selendro menyuro. Nah, itu adalah istilah patetnya. Tapi nadanya baku adalah selendro dan pelok. Untuk pelok limo itu setelannya mo dan ji. Jadi ada luroji namo, luroji namo. Nah, ini mo itu menghasilkan efek mo gede. Seperti itu kalau pelok limo. Apabila pelok 6, ya pelok 6 atau pelok barang itu setelannya tetap 6 ro. 6 ro. Selendro luroji namo, namo luro 6 ro. Seperti itu ya. Selendro dan pelok sama saja sebenarnya. 6 ro itu bisa digunakan. Tergantung nanti di penjarian seperti itu. Nah, untuk setelan kali ini mungkin kita bermain nada selendro dulu ya sebelum ke pelok, karena selendro itu adalah dasar. Apabila adik-adik teman-teman memainkan selendro, sudah mahir memainkan selendro, itu akan lebih mudah memainkan pelok. Jadi ini kita nanti akan serambah semuanya atau kita akan bahas semuanya. Jadi 6 ro ya. Luroji nemo 6 selendro. Nah, di sini ada seser ya, teman-teman. Di sini benang diikatkan itu gunanya adalah untuk menaik dan menurunkan, menaik dan menurunkan nada ro. Apabila nada ro-nya mungkin kurang tinggi, mungkin sedikit gitu, mungkin bisa dimainkan dengan ini. Tapi apabila jarak nadanya terlalu jauh, ya harus di setel melalui kupingannya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum teman-teman memainkan rebab, itu kosoknya terlebih dahulu digosok dengan gondorukem ya. Gondorukem ini adalah getah kayu ya. Seperti ini digosok perlahan-lahan. Kalau nanti terlalu keras, kosoknya bisa patah. Dan seperti ini. Jadi teknik dasar memainkan rebab itu harus mengetahui penjarian atau tata letak jari. Jadi untuk selendro, untuk nada dasar selendro itu dimulai dari selendro menyuro. Penjarian selendro menyuro dan selendro 6 itu sama. Yang membedakan nanti ada di selendro songo. Oke, kita mulai di penjarian selendro menyuro dulu ya.
Nah, ini senggerengan atau awal apabila untuk memainkan gending itu harus disenggereng dulu ya untuk mengetahui patetnya itu patet songo atau patet menyuro. Kalau ini senggerengan patet menyuro. Nah, lu roji namo lu seperti itu ya. Jadi jarinya ji ro lu ya, itu penjarian satu. Sebenarnya di mo juga bisa, cuma ini kurang direkomendasikan ya karena mungkin untuk teman-teman yang perempuan mungkin agak kesulitan apabila menggunakan penjarian ini. Jadi oleh karena biasanya pemain rebab itu atau pengerebab dia akan ganti posisi ke posisi 2 ya, dari posisi 1 ji ro lu mau ke mo, biasanya dia menggunakan jari B ya, jadi jari A, jari B, jari C, jari D. Terus dirubah jari A ini ke nada lu mo nam ci, seperti itu ya. Seperti itu. Ini penjarian atau posisi jari 2. Posisi kedua. Sekarang posisi 3 dalam slendro menyuro ya, dari lu. Di posisi 3-nya jari A pindah ke jari C atau jari manis. Jadi di posisi 6. Ada yang variasi sampai nada mo tinggi dia dibesut, intinya dibesut ya, seperti itu. Nah, kita coba ya, mungkin menggunakan gending wilujeng ya untuk bukonya. Pakai senggerengan dulu slendro menyuro. Nah, seperti itu. Itu adalah penjarian slendro songo. Sekarang ke slendro menyuro tadi ya, maaf. Terus untuk yang kedua ini adalah slendro songo, penjarian slendro songo. Mulai dari senggerengan dulu ya. Oke, atau dari ro ji, dasarnya seperti ini. Namo lu mo. Nah, seperti itu ya. Atau divariasikan, kalau divariasikan seperti ini. Oke. Adapun penjariannya itu berbeda dengan slendro menyuro posisi 1, 2 dan 3-nya. Posisi 1 ya masih sama. Ci ro lu mo masih sama, tapi posisi 2 jari A, jari 1, jari telunjuk tidak di angka telu, bukan di nada 3 tapi di nada 2.
pindah nada 2. Tadi jadi dari G ke Ro. Nah, Ro, Lu, Mo, Nem. Seperti ini ya. Nah, terus penjarian ketiga itu beralih di nada Mo. Jari 1 atau jari A itu berpindah ke nada limo ya. Jadi do, lu, mo, nem. Jadi nada mo, jadi jari manis diganti jari A atau jari 1 ya, jari telunjuk. Mo, ini posisi 3. Mo, nem, ji, ro. Apabila mau ke nada lu dibesut. Seperti ini. Seperti itu ya. Jadi mo, nem, ji, ro. Seperti itu. Jadi Slendro Songo itu agak mengurangi nada 3 atau bahkan nada lu atas itu tidak digunakan ya. Jadi yang oktav paling tinggi nada lu itu tidak digunakan. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk tahap berikutnya itu adalah tahapan nada pelok. Jadi nada pelok untuk setelan pelok 6 dan pelok barang itu adalah 6 ro ya, 6 ro. 6 ro meskipun ro-nya itu slendro tetapi dimainkan di pelok bisa tergantung penjarian karena tumbuk gamelan atau suara gamelan yang sama itu tumbuk ya istilah itu adalah di 6 rata-rata ya kalau gamelan Solo. Kalau Jogja ada di mo. Tergantung daerah masing-masing seperti itu. Kalau mayoritas Jawa Timur maupun Solo itu rata-rata tumbuknya di 6 meskipun Jogja juga ada yang 6. 6 ro ya. Untuk nada pelok kita mulai di pelok 6 dulu ya. Luroji nemo luroji nemo sebenarnya 6. Nah. Oh ya, tadi belum saya sampaikan untuk setelan rebab 6 ro itu biasanya pengerebab itu adalah sedikit meninggikan ya, seberberapa gitu ya, sedikit sekali itu di nada 6 dan nada ro-nya. Jadi agak gandul apabila di tinting dengan suara gamelan 6-nya itu agak ngambang atau agak numpang sedikit ya istilahnya dalam kata numpang sedikit. Itu kesukaan pengerebab masing-masing berbeda. Ada di pleng disamakan dengan gamelan juga ada, tapi lebih aman di ditumpangkan karena apabila ketika melorot dimainkan itu dia akan tetap stabil. Nah, jadi minimal adalah sama dengan nada gamelan. Oke, kita main di pelok 6. Jadi lu ro ji namo lu nam seperti ya. 6 nadanya 6 ji ro lu 6 ji ro lu ma seperti ya. Ma lu ro ji nam mo lu seperti ya. Untuk nada 1 atau penjarian 1, maaf untuk penjarian 1. 6 ji ro lu ma. Untuk penjarian 2 jari A atau telunjuk itu bergeser di nada lu di sini ya. Jadi lu ma nam ji nam ma lu. Nah, gitu. Terus di penjarian ketiga itu di nada 6. Jadi jari telunjuk atau jari A ini di nada 6. Seperti itu ya. 6 ciralu. Seperti itu. Nah, perbedaan dengan slendro, kalau slendro tadi pola jangkahnya atau pidaknya itu sama. Jaraknya itu nyaris sama. Tapi kalau pelok 6 itu
antara nada siji, loro, dan telu itu dekat. Dari 6 ke ji itu jauh ya. 6 ji ro lu. Dari lu ke mo jauh ya. 6 ke ji jauh, ji ke ro dekat, ro ke lu dekat, lu ke mo jauh. Nah, lu ke mo jauh, mo ke 6 dekat, 6 ke ji jauh. Posisi 3, 6 ke ji jauh, ji ke ro itu dekat, ro ke lu itu dekat. Itu adalah pelok 6. Adapun senggrengannya seperti ini ya. Nah, itu pelok 6. Dasarnya seperti ini. Lu ro ci na mo lu nam. Nah, main nada 6 ini biasanya dia senggrengan seperti itu. Biasanya pengrawit semua itu sudah mempersiapkan diri untuk menabuh gending berlaras pelok. Patatnya adalah patat 6 seperti itu. Adapun pelok barang, yang kedua adalah pelok barang. Pelok barang menggunakan nada pi ya, atau pitu. Menggunakan pi, bukan lagi ji, tapi pi ya. Pi ro lu ro pi nam mo lu nam biro lu ma nam pi nam mo lu ma nam pi. Ro ke lu biasanya dia melurut ya, dari atau geser di jari manis ini, geser ke pi. Pi posisi 3, terus ro ke lu dibesut dia, tidak ada tempat paten ya, jadi ke ro lu dibesut sedikit atau diturunkan sedikit jarinya. Seperti itu. Posisi 1, nam pi ro lu ma. Posisi 2, lu ma nam pi. Posisi 3, jadi melorot ya, atau diturunkan dari jari manisnya dari 6 ke pi. Ma nam pi nam mo nam pi ro. Nah, ro lu ro pi nam mo. Nah, posisi 3 ini. Mo nam pi ro lu ro pi nam mo lu. Kembali ke posisi kedua. Lu mo nam pi nam mo lu ro. Jadi kalau pindah ke posisi 1, jari B atau jari tengah ini menginjak nada ro. Nam mo lu. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, untuk tahapan berikutnya adalah tutorial atau dasar bagaimana cara memainkan rebab di nada pelok limo. Jadi tadi ada pelok barang, ada pelok 6, dan sekarang ada di pelok limo. Jadi pelok limo itu dia setelannya berbeda sendiri dengan nada atau laras yang lain ya. Jadi untuk di pelok limo, nah ini sudah kami setel di setelan moji. Jadi kalau tadi 6 ro, sekarang moji seperti itu ya. Oke, moji agak sedikit rendah. Jadi apabila disenggreng, dia akan menimbulkan nada mo rendah. Nah, dia sifatnya adalah lebih agung ya, lebih
rasa gendingnya itu dia terasa agung seperti itu. Jadi 6-nya kalau tadi disenggreng kedua-duanya, sekarang disenggreng satu saja, atau disenggreng 2 juga tidak masalah. Tapi rata-rata disenggreng satu saja ya. Jadi di nada di senar kedua ini posisinya hampir mirip dengan pelok barang penjariannya. Hanya saja nadanya yang berbeda. Penjariannya mirip dengan pelok barang. Monam ci ro lu ro ci namo ro nya rendah, ji mo penjarian 1 monam ci ro lu. Penjarian kedua atau tata letak kedua itu jari A atau jari telunjuk, jari 1 ini pindah ke nada lu ya. Nah ini di awal mirip pelok barang, di posisi 2 mirip pelok 6. Lu manam ci nama lu manam ci, seperti ya. Posisi 2-nya seperti itu. Ci nama lu manam ci. Posisi 3-nya ke 6. Nam cira lu ra ci nam ma. Ke posisi 2 mana malu manam ci nama lu ro ci namo monam cirolu. Posisi 2 lu monam ci. Posisi 3 nam cirolu loro ci nam. Terus geser ke posisi 2-nya, dia pindah ke nada lu. Jadi nama lu. Pindahnya ke posisi 1, jari A ini ke P ya, ke 6. Jadi yang tadi di sini terus ditempati kelingking. Senggerengannya ro ci nama lu ro mo, seperti itu senggerengannya. Atau divariasi juga bisa seperti senggerengan pelok barang tadi, cuma nadanya berbeda. Itu tergantung teman-teman nanti kreativitas dan kesukaannya bermain rebab, stylenya atau gayanya seperti apa. Baik teman-teman, mungkin sekilas ya untuk tutorial atau dasar bermain rebab dan pengenalan dasar mengenai rebab itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Bila mana ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman sekalian ya. 1000 budaya, 1 Indonesia. Semar Biru TV, smart and kreatif. Matur nuwun.